Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita membahas tentang teks laporan hasil observasi. Yang perlu kalian ketahui di sini kita bertujuan ingin mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulisan. Poin yang kedua itu kita ingin menginterpretasikan isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya ini isi laporan hasil observasi. Tujuannya yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi laporan hasil observasi dengan kritis, cermat, dan semangat agar dapat melatih kemampuan panca indera terhadap lingkungan sekitar sehingga menjadi pribadi yang peka dan peduli terhadap lingkungan sesama. Selanjutnya, ini seperti yang disampaikan pada pendahuluan bahwa laporan hasil observasi merupakan hasil kegiatan pengamatan berdasarkan fakta dan data. Laporan hasil observasi terbagi menjadi 3 kategori umum, yaitu fenomena alam, peristiwa budaya, dan kondisi sosial. Fenomena alam meliputi hewan, tumbuhan, dan keadaan lingkungan. Peristiwa budaya meliputi bahasa, seni, dan adat istiadat. Terakhir, kondisi sosial meliputi transportasi, hukum, dan pendidikan. Ini ada gambar sekilas tentang pakai masker bukan hanya untuk sakit saja. Ini sekarang dilema kita pada saat sekarang. Ini ada teks yang perlu kalian baca, kalian pahami. Judulnya itu pembelajaran pada masa COVID-19. Ibu baca sekilas, saat ini dunia pendidikan tengah menghadapi masalah yang cukup sulit, diantaranya kurikulum 2013 belum dipahami sepenuhnya. Tambahan lagi konsep materi pendidikan yang baru, Nadine Makarim, tentang Indonesia Merdeka Belajar. Kemudian muncul lagi kurikulum penyederhanaan dalam kondisi darurat. Hal ini juga membuat para guru makin gamang tentang pembelajaran yang akan diberikan pada peserta didik. Permasalahannya, tersebut merupakan tantangan bagi para guru untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Selanjutnya nanti dibaca, ini teksnya, ini juga teksnya. Ini ciri-ciri laporan hasil observasi. Poin pertama itu mungkin secara sekilas laporan observasi tersebut kalian merasakan adanya kemiripan dengan teks deskripsi. Poin kedua, tujuan teks deskripsi adalah mengajak pembaca seolah-olah dapat merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Poin yang ketiga, tujuan lainnya yaitu memberikan informasi tersebut mengatasi suatu persoalan dan seterusnya. Poin selanjutnya, mari kita bahas bersama-sama ini. Perlu saya jelaskan kalau observasi ini dia isinya itu cenderung ke fakta, bukan opini. Jadi bukan karangan kita. Yang pertama di sini mengandung fakta. Poin pertama, COVID-19 merupakan bencana nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Poin kedua, pemerintah berusaha menghambat penyebaran COVID-19 ini dengan menghimbau masyarakat untuk melakukan semua pekerjaan itu seperti belajar, beribadah di rumah, dan seterusnya. Ini juga nanti bisa dipahami isinya, silakan baca. Selanjutnya ini fungsi laporan hasil observasi, di antaranya yang pertama, laporan observasi tentang suatu objek maupun fenomena. Yang kedua, laporan observasi tentang suatu kegiatan, perjalanan, penelitian, dan seterusnya. Ini ada tugas dari Ibu, bisa dikerjakan nanti. Ini berhubungan dengan teks yang tadi. Jadi, buatlah pertanyaan berkaitan isi laporan COVID yang tadi, ada poin A, B, C, dan D, dan kedua dan ketiga kerjakan. Mungkin sampai di sini, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.